Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan etos kerja sebagai wujud amal soleh. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indah Susanti dari Pendidikan Administrasi Perkantoran. Lalu selanjutnya ada Noval Muhammad Rahman dari Bisnis Digital, Imelda Bekaizaria dari Pendidikan Administrasi Perkantoran, Nurul Fadilah dari Akuntansi Sektor Publik. Menurut Islam, etos kerja Islam dapat didefinisikan sebagai sikap kepribadian seorang muslim yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menambahkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam. Kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Kewirausahaan pada dasarnya merupakan kemandirian. Dua hal dalam mewujudkan kewirausahaan dalam Islam. Yang pertama, selalu berusaha atau ikhtiar. Yang kedua, bertakwa. Yang ketiga, beristighfar. Yang keempat, bertawakal. Yang kelima, rajin berdoa. Yang keenam, bermurah hati dan gemar berinfak. Yang ketujuh, senantiasa bertahmid. Lalu selanjutnya ada konsep etika profesi Islami. Yang pertama adalah bekerja keras. Islam mengajak umatnya untuk senantiasa bekerja keras. Dalam hal ini terdapat latihan kesabaran, kejujuran, ketaatan, dan memperkuat umat. Islam membenci pengangguran, pemalasan, dan kebodohan. Karena hal itu adalah hal tercela yang menyebabkan kerusakan dan keburukan. Lalu yang kedua ada jujur. Jujur adalah kunci kesuksesan di berbagai bidang profesi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya usaha ialah usaha dagang. Apabila mereka berkata tidak berdusta, tidak berkhianat, tidak menyalahi, tidak mencela, tidak memuji-muji dagangannya, dan apabila mereka mempunyai piutang tidak mempersulit. Lalu yang ketiga adalah larangan meminta-minta. Umat Islam mengecam peminta-minta. Jika seorang dari kamu membawa tali, lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu ia jual kayu bakar itu, lalu Allah menutupi malunya, maka yang demikian itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada sesama manusia. Apakah memberi atau menolak permintaan itu? Lalu selanjutnya ada makna dan implementasi amal soleh. Amal soleh adalah melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain, berdasarkan syariat Islam serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lalu untuk implementasi amal soleh yang pertama adalah membantu teman yang kesusahan, yang kedua adalah bekerja mencari rizki dengan hati qanaah, yang ketiga tidak dipenuhi ambisi dan tidak serakah. Konsep kerjasama, kemitraan, dan persaingan sehat. Konsep kerjasama Islam adalah agama yang fleksibel, apalagi dalam mengatur setiap aktivitas yang dilakukan oleh umatnya. Salah satu aktivitas yang fleksibel ialah kerjasama dalam berbisnis, baik kerjasama antara muslim dengan muslim, ataupun kerjasama antara muslim dengan non-muslim. Kerjasama sendiri dalam Islam biasa disebut syirkah, lalu artinya adalah al-ikhtilat atau penggabungan atau pencampuran. Pencampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Macam-macam kerjasama atau syirkah. Syirkah atau kerjasama ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, syirkah amlak atau kerjasama sukarela. Artinya, kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad syirkah. Syirkah amlak ini terbagi menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiyariyah dan syirkah jabariyah. Syirkah ikhtiyariyah sendiri artinya dilakukan dengan berakad. Contohnya, seperti ada dua orang dibelikan barang atau dihibahkan suatu barang, maka mereka menerimanya. Lalu terjadilah akad dan benda itu menjadi milik mereka berdua. Syirkah jabariyah dilakukan tanpa berakad. Contohnya ada dua orang atau lebih
mendapatkan harta warisan. Maka para ahli waris itu otomatis dapat harta warisan tanpa akad. Macam-macam kerjasama atau syirkah. Jenis kedua yaitu syirkah ukut, yaitu ungkapan yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungannya. Syirkah ukut ini terbagi menjadi 5, yaitu pertama syirkah inan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati di awal. Syirkah ini bisa dilihat pada PT, CV, koperasi, dan firma. Lalu ada yang kedua, syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah ini artinya kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu bisnis atau usaha dengan syarat tertentu. Beberapa syarat diantaranya ialah modalnya harus sama, memiliki kesamaan dalam hal agama. Lalu yang ketiga ada syirkah abdan. Syirkah abdan artinya kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal. Contoh dari syirkah abdan ini ialah dua orang akuntan membuka kantor akuntan publik dan secara bersama mereka meminjam uang dari bank, atau kerjasama antara dua pihak dengan profesi yang berbeda antara tukang benang dengan penjahit. Yang keempat ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh artinya kerjasama antara dua orang atau lebih tanpa adanya modal, tetapi hanya dengan mengandalkan rasa kepercayaan. Contohnya apabila ada barang yang terjual, lalu ada dua orang yang berserikat tersebut akan membayar harga barang kepada pemilik barang atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi dengan anggota perserikatan. Lalu yang kelima ada syirkah mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu usaha tertentu. Contohnya antara bos dengan karyawan. Lalu ada hal-hal yang mempengaruhi terjadinya kerjasama dalam berbisnis. Pertama, ada akses informasi. Kedua, keadaan sosial ekonomi. Ketiga, sikap keberagamaan. Keempat, tingkat kepercayaan. Kelima, toleransi. Keenam, saling pengertian. Ketujuh, saling menghormati. Kedelapan, saling menghargai. Persaingan sehat. Sebagai seorang pebisnis muslim, kita harus memahami bahwa ajaran Islam menganjurkan untuk berlomba-lomba dalam mencapai kebaikan di segala hal, termasuk dalam hal berbisnis. Maka ketika pengusaha muslim menghadapi kondisi persaingan, mereka harus mampu menghadapinya tanpa merugikan pihak lain. Harapan ideal untuk menciptakan persaingan yang sehat dapat terwujud apabila ada komitmen bersama di antara pesaing terhadap konsep persaingan, yaitu persaingan itu tidak lagi diartikan sebagai usaha untuk mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari bisnisnya. Yaitu titik temu antara amal soleh dan profesionalitas. Dengan konsep profesionalitas atau beramal soleh, Nabi mengajarkan agar sesuatu pekerjaan hendaknya dikerjakan oleh ahlinya. Manakah suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka agar ditunggu kehancurannya. Bulannya adalah etos kerja. Islam didefinisikan sebagai sikap seorang muslim yang meyakini bahwa bekerja itu bukan hanya untuk memuliakan dirinya dari menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Misalnya para pengusaha muslim sejati tidak melihat keuntungan harus selalu uang, tapi bisnis itu bisa berupa kerja yang menjadi amal soleh. Untung itu terjaganya nama baik, untung itu juga bertambahnya ilmu dan pengalaman dan pertumbuhannya relasi baru, bahkan membagi keuntungan bisnis dengan hamba Allah yang lain dan keuntungan yang sebenarnya dalam bisnis mereka. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.